Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rosamecto Mame aka Raja Meksiko. Oke, video saya kali ini akan membahas ya, sesuai dengan pertanyaan. Nih, pertanyaannya di YouTube saya sebelumnya ya, bisa dilihat ya. Oke, pertanyaannya adalah kenapa hitungan N bisa muncul di posisi yang berbeda-beda? Oke, pertama yang harus dipahami adalah bahwa N itu bukan angka baru ya. N itu bukan angka baru ya. Tapi pecahan ketukan ya, pecahan ketukan di antara hitungan utama ya. Saya akan beri penjelasan secara sederhana ya. Untuk satu section ya, itu kan terdiri daripada 8 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing angka tersebut bernilai satu ketukan atau whole beat ya. Nah, untuk N ini dia bernilai half beat atau setengah ketukan. Dan N ini berada di antara atau di sela-sela angka tadi ya, di antara sela-sela angka 1 dan 2. 1, 2 di selanya tuh ya, di antaranya ada N. 2 dan 3 berarti di selanya tengah-tengahnya ada N. Di antara 3 dan 4 di sela-selanya atau di antaranya ada N ya. Anda harus paham dulu sampai situ. Jadi dari hitungan 1 sampai 8 tadi ya, saya akan tulis lagi deh. Jika N itu ditampilkan ya, atau dikeluarkan, maka tampilan angka 1 sampai 8 tadi akan berubah menjadi seperti ini nih. Akan saya tulis deh di videonya. Jadi jika Anda perhatikan, N itu selalu ada ya. Sebenarnya N itu selalu ada di antara angka-angka tersebut ya, di sela-selanya tuh N itu selalu ada. Namun tidak selalu dipakai dalam koreografi. Kenapa tidak semua N itu dipakai ya? Jadi kenapa koreografi itu tidak selalu 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, 7N, 8 ya, tidak seperti itu. Karena koreografi itu dibuat berdasarkan, pertama nih yang harus diingat adalah genre daripada tarian tersebut. Ya, itu yang pertama. Kedua, aksen atau ritme daripada musik. Karena koreografi atau tarian itu dibuat berdasarkan atau menggunakan musik ya, sehingga hitungannya atau gerakannya menyesuaikan dengan musik yang digunakan. Ketiga adalah karakter atau gerakan yang digunakan ya. Jadi figur-figur yang digunakan itu, apakah figurnya terdapat N dalam figur tersebut, contohnya kayak side chasse ya, itu kan pasti ada N-nya. Atau coaster step kan ada N-nya ya. Tapi saya nggak bisa tunjukin nih ya. Anda cari tahu di YouTube aja deh ya, gerakan side chasse, coaster step. Nah, itu figur itu memerlukan angka N. Sementara untuk gerakan grapevine ya atau vine ya, itu tidak ada N-nya ya. Jadi tergantung daripada figur yang digunakan di koreografi tersebut. Dan yang keempat adalah level daripada koreografi yang dibuat oleh koreografer. Jadi seorang koreografer bisa memilih mau gerakan cepat ya. Cepat berarti dengan meletakkan atau menambahkan N di antara angka-angka tadi ya, di antara 1 dan 2 diletakkan N ya, atau di antara 2 dan 3 diletakkan N ya. Atau mau panjang, gerakan yang panjang ya, atau penuh sehingga tidak ada N ya. Setiap angka bernilai penuh atau whole beat ya. Jadi 1, 2, 3 kayak gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua angkanya bernilai penuh ya, sehingga geraknya atau langkahnya itu panjang dan setiap satu hitungan bernilai penuh. Sedikit saya kasih penjelasan mengenai peletakan N tadi ya. Jika di antara angka tadi, di antara angka tadi diletakkan angka N, misalnya 1 and 2 ya. Nah, nilai 1 tadi yang sebelumnya bernilai penuh, whole beat ya. Jika diletakkan N di antaranya, diletakkan N, berarti nilai daripada 1 ini berubah menjadi half beat setelah diletakkan N di antara 1 dan 2 ya. Jadi nilai
hitungan dari 1 berubah menjadi half beat and half beat, sementara 2-nya masih tetap bernilai full beat ya, atau gerakannya lebih panjang dan penuh. Oke, paham ya sampai sini ya? Lalu apa pertimbangan koreografer meletakkan atau menggunakan N ya, atau N itu digunakan untuk apa gitu ya? Oke, pertama untuk memberi variasi atau ritme ya daripada koreografinya. Kedua, mengikuti aksen atau ya aksen daripada musiknya, karena koreografi atau tarian dibuat dengan menggunakan musik ya, musik. Jadi koreografi gerakannya dan hitungannya disesuaikan dengan musiknya. Yang ketiga adalah menghindari tarian terasa monoton ya. Kalau hitungannya nggak ada N-nya ya, kecenderungannya ya, tapi kecenderungannya ya dikhawatirkan nanti koreografinya menjadi monoton. Tapi balik lagi tergantung daripada level daripada yang ingin dibuat oleh koreografernya ya. Kalau mau dibuat level absolute beginner atau beginner nggak menggunakan N juga nggak masalah. Dan yang terakhir nih, yang keempat, yang paling penting nih, sesuai daripada genre ya, genre daripada tarian tersebut ya, karena tiap genre tarian itu mempunyai karakter koreografinya masing-masing ya, mempunyai karakter tariannya masing-masing. Pahami ya, hitungan itu hanya alat ya, hitungan yang dibuat oleh koreografer itu hanya alat, bukan tujuannya ya, tapi musiklah yang menentukan ya. Jadi koreografer membuat hitungan tersebut ya, membuat hitungan daripada koreografinya disesuaikan dengan musik yang digunakannya. Ya, oke, paham? Anda harus pahami nih ya. Lalu pertanyaannya nih, lalu bagaimana dengan koreografi dengan genre tertentu seperti cha-cha, East Coast swing, terus nightclub two steps, terus apalagi jive gitu ya? Apakah kita boleh sembarangan tuh memakai atau meletakkan N di antara hitungan-hitungannya? Jawabannya tidak ya, jawabannya tidak. Untuk timing genre tertentu ya, pola pemakaian angka dan juga N-nya sudah disepakati secara musikal dan historis. Oke, mari saya jelaskan secara pelan-pelan. Untuk tarian dengan genre tertentu ya, setiap genre tersebut sudah mempunyai DNA ritme atau timingnya masing-masing ya. Maksudnya adalah tarian dengan genre tertentu tersebut untuk letak N ya, atau half beat dan full beatnya ya, jadi pola lambat dan cepatnya itu ya sudah ditetapkan, sudah ditentukan, udah ada pakemnya ya. Bahkan untuk tarian-tarian dengan genre tertentu tersebut, untuk karakternya misalnya bounce, pulse, rise and falls, glide dan sebagainya itu juga udah ada pakemnya, Jadi untuk koreografi dengan genre tertentu tersebut, koreografi bukan bebas taruh N-nya ya, tapi harus patuh pada timing genre yang sudah ditentukan tersebut. Kalau melenceng, gerakannya mungkin benar, tapi rasanya akan salah. Saya akan beri contoh satu aja ya, khusus satu aja nih ya, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau mau tahu lebih banyak dan detail bisa ikut ke pelatihan yang saya lakukan. Oke, khusus untuk cha-cha ya, dia N-nya berada di setelah 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 N ya. Jadi setelah 4 ada N. Nanti ada lagi N-nya setelah 8 ya. 1, 2, 3, 4 N, 5, 6, 7, 8 N ya. Perhatikan. N tersebut di sini bukan hiasan ya, tapi identitas daripada genre tersebut. N yang diletakkan setelah 4 dan setelah 8 di genre cha-cha tersebut itu karena aksen musiknya memang di sana ya, aksennya memang di sana. Kalau N-nya dipindah sembarangan, misalnya N-nya ditaruh, misalnya dirubah menjadi 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 ya, misalnya N-nya dirubah tuh ya, maka bukan lagi cha-cha lagi,
ya. Jadi rasa cacanya itu jadi hilang ya, aksennya itu jadi nggak sesuai antara lagu dengan gerakan atau dengan hitungannya. Jadi jika di awal saya menjelaskan bahwa di antara sela tiap angka itu ada n-nya ya, tapi khusus untuk fundamental genre tertentu ya, dalam genre tertentu ya, posisi n itu sudah dipatenkan ya, sudah dipatenkan. Jadi untuk genre-genre tersebut n-nya itu atau bahkan hitungannya udah ada pakemnya ya, atau batasan ritmenya. Sementara untuk koreografi ya, koreografi yang di luar daripada genre-genre tertentu tersebut ya, maka peletakan n-nya itu bukan semaunya ya. Peletakan n itunya sesuai dengan keinginan daripada koreografernya. Tapi balik lagi, disesuaikan dengan musiknya dan juga masih dalam batasan-batasan yang wajar, disesuaikan dengan level dan sebagainya. Jadi secara kasarnya ya, jika Anda belajar koreografi tanpa genre ya, maka letak N itu adalah pilihan koreografer ya. Pilihan koreografer, nggak usah saya jelasin lagi, disesuaikan dengan musiknya ya. Sementara kalau belajar koreografi berbasis genre, cha-cha, East Coast Swing, nightclub two step, samba dan sebagainya, maka N itu aturan yang harus dihormati. Oke, ini penutup ya. Kalimat singkat aja. Timing bukan soal hitungan, tapi soal identitas tarian. Oke, saya rasa cukup video saya kali ini. Jika bermanfaat dan Anda suka, jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe my YouTube channel if you haven't subscribed my YouTube channel. Akhir kata, sampai kita bertemu di lantai dansa yang sama. Have a good day. Bye-bye.